Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Melasari dengan NPM 251502021 dari jurusan Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video tugas pengganti dari pelatihan sidang. Materi pertama yaitu tentang membangun pola pikir mahasiswa sebagai pembekalan mahasiswa baru tentang pentingnya berorganisasi. Sebelum mulai masuk materi, di sini ada pengalaman dan riwayat organisasi dari Kak Putra. Yang pertama, sebagai Ketua Umum Himakom Unila periode 2025 sampai 2026, sebagai anggota bidang kaderisasi Himakom periode 2024 sampai 2025, sebagai staf ahli Komisi Advokasi DPMU KBM Unila periode 2024 sampai 2025, sebagai anggota bidang Kominfo Farma PMPAP FMIPA periode 2024 sampai 2025, sebagai panitia PKKMB Universitas, Fakultas, dan Jurusan periode 2024, sebagai panitia studi lapangan ilmu komputer periode 2025, dan sebagai delegasi peserta LKMM TM Nasional 2025. Nah, masuk materinya yaitu apa tujuan kamu ke sini? Nah, sebenarnya apa sih tujuan kalian datang ke kampus hari ini? Apakah hanya karena kewajiban, karena absen, atau karena ingin mendapat sesuatu yang baru? Pertanyaan sederhana ini penting karena pola pikir kita berawal dari tujuan. Ketika tujuan kita jelas, maka setiap kegiatan, kuliah, organisasi, tugas, bahkan ngobrol pun jadi punya arah. Nah, perbedaan siswa versus mahasiswa di sini dapat dilihat dari aspek dari tingkat pendidikan hingga pengembangan diri. Nah, teman-teman, ketika kita masuk ke perguruan tinggi, ada perubahan besar yang sebenarnya sedang terjadi. Selama bertahun-tahun di sekolah, kita terbiasa diarahkan, dijadwalkan, bahkan kadang dipaksa untuk belajar. Di kampus semuanya berubah. Mahasiswa tidak lagi menunggu instruksi. Mahasiswa dituntut untuk mampu mengatur waktu, mengambil keputusan sendiri, dan membangun cara belajar yang lebih kritis. Kita tidak cukup hanya menghafal, tetapi harus mampu berdiskusi, menganalisis, meneliti, dan menyelesaikan masalah. Di dunia mahasiswa, ruang untuk berkembang jauh lebih luas. Ada kesempatan untuk ikut organisasi, mengikuti proyek, magang, membangun portofolio, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Semua ini tidak bisa kita dapatkan kalau hanya duduk di kelas dan menunggu nilai keluar. Nah, realita pendidikan masa kini. Sebanyak 452.713 lulusan S1, S2, dan S3 tidak bekerja. 80% mahasiswa bekerja tidak sesuai jurusan. Dan bahkan masih banyak lagi. Nah, kita hidup di zaman ketika perubahan terjadi sangat cepat. Kemampuan akademik saja tidak lagi cukup. Dunia kerja saat ini tidak lagi hanya melihat IPK, tetapi melihat pengalaman, kemampuan komunikasi, cara kita bekerja dalam tim, inisiatif, dan kedewasaan dalam menghadapi masalah. Sayangnya banyak mahasiswa merasa cukup dengan kuliah saja, padahal jika kita bandingkan standar industri dengan kesiapan mahasiswa, seringkali ada jarak yang cukup besar. Disinilah pentingnya mengubah cara pandang. Kuliah adalah kesempatan, bukan kewajiban semata. Kampus bukan tempat menunggu waktu berlalu, tetapi sempat mempersiapkan masa depan. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadi yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang yaitu yang pertama, kenali tujuanmu. Kuliah bukan sekadar hadir dan kumpul tugas, cari apa yang ingin kamu capai. Yang kedua, bangun kebiasaan yang produktif, mulai dari hal kecil seperti rajin baca, ikut kegiatan, berlatih skill baru. Yang ketiga, berani mencoba. Jangan takut salah, justru dari kesalahan kita belajar banyak. Dan yang terakhir, keluar dari zona nyaman. Tantangan yang membuatmu berkembang biasanya berada dari luar zona nyaman. Nah, alasan mahasiswa tidak mau ikut berorganisasi: merasa tidak punya waktu, takut mengganggu akademik, takut keluar dari zona nyaman, kurang paham manfaat organisasi, merasa tidak cocok dengan lingkungan baru, takut beban tanggung jawab, merasa organisasi tidak memberi uang, kurang motivasi dan tidak punya tujuan jelas, dan masih banyak lagi.
Banyak mahasiswa bilang, aku nggak ikut organisasi karena takut nilai turun, padahal banyak alumni yang IPK-nya tetap bagus meski aktif. Ada juga yang bilang, aku tidak cocok jadi orang organisasi, padahal organisasi bukan soal cocok atau enggak, tapi soal mati diri. Beberapa merasa tidak punya waktu, padahal sebenarnya semua orang punya waktu yang sama, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Yang perlu diingat adalah organisasi bukan sekadar sibuk rapat, organisasi mengajarkan kepemimpinan, komunikasi, manajemen waktu, dan tanggung jawab. Skill jarang diajarkan di kelas namun sangat dibutuhkan di dunia kerja. Nah, persyaratan magang dan kerja itu di sini ada diutamakan memiliki jaringan luas atau pengalaman berorganisasi baik di bidang akademis maupun organisasi kemasyarakatan. Nah, data diri dilengkapi dengan CV. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari slide bahwa persyaratan magang dan pekerjaan saat ini tidak hanya meminta IPK. Mereka meminta pengalaman, kemampuan kerja tim, portofolio, sertifikat, dan keaktifan. Ini bukti bahwa dunia kerja menghargai kemampuan nyata bukan hanya dari nilai transkrip. Nah, di sini di slide ini kalian bisa lihat contoh alumni yang berhasil. Perjalanan mereka bukan instan, mereka berproses mencoba banyak hal dan tidak berhenti belajar. Ini menunjukkan bahwa kesempatan itu selalu ada bagi mereka yang mau berusaha dan mengembangkan diri. Lalu, apa langkah kamu selanjutnya? Sekarang pertanyaannya adalah langkahmu berikutnya apa? Apakah kamu siap memperbaiki pola pikir, siap mengambil peran lebih besar, siap mencoba pengalaman yang membuatmu berkembang? Karena masa depan itu tidak datang sendiri, kita harus menghampirinya. Nah, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang materi teknik sidang. Apa itu sidang? Sidang adalah forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan sesuatu agenda berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, musyawarah besar atau yang biasa disebut MUBES itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Nah, MUBES ini adalah puncak dari semua kegiatan persidangan, menjadikannya forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Himakom. Agenda utamanya meliputi penentuan arah gerak himpunan, evaluasi kinerja kepengurusan yang lama dan yang paling dinantikan, pemilihan ketua himpunan yang baru. Lalu alur persidangan itu ada pengesahan tata tertib sidang, pemilihan pimpinan sidang, evaluasi kinerja kepengurusan, sidang komisi, sidang pleno, dan pemilihan ketua dan wakil ketua. Apa sih bedanya sidang komisi dan sidang pleno? Nah, yang pertama sidang komisi. Sidang komisi itu forumnya terbatas yang dibagi berdasarkan bidang atau topik tertentu. Seperti peserta dibagi ke dalam kelompok kecil, membahas detail teknis, misalnya komisi A bahas AD atau ART. Hasilnya berupa draft untuk dibawa ke pleno. Nah, kalau sidang pleno itu forumnya utuh yang dihadiri seluruh peserta sidang, yang membahas dan mengesahkan hasil sidang komisi, tempat pengambilan keputusan final, dan setiap keputusan bersifat mengikat. Nah, di sini ada GBHPK, O, AD atau ART, dan Juklak atau Junis. Nah, AD atau ART ini adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, fondasi hukum tertinggi yang mengatur prinsip-prinsip fundamental Himakom. Kalau GBHPK ini garis besar haluan pola kaderisasi yang mengatur bagaimana sistem kaderisasi dan pembinaan anggota dijalankan. Dan Juklak atau Juknis ini petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang merupakan aturan detail dan operasional dalam menjalankan program kerja atau tata cara sidang itu sendiri. Kemudian di sini ada unsur-unsur persidangan. Yang pertama peserta sidang, pimpinan sidang, materi persidangan, ruangan sidang, perlengkapan sidang, dan tata tertib. Nah, kalau peserta itu mereka yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti sidang, baik sebagai peserta penuh atau peninjau. Nah,
pimpinan, yaitu presidium atau tim yang bertugas memandu jalannya lalu lintas interaksi sidang dan memastikan forum berjalan tertib. Lalu ada materi. Ini nih dokumen yang dibahas seperti draft tata tertib, laporan, pertanggungjawaban atau usulan program kerja. Lanjut ada tata tertib, yaitu tata tertib yang harus disepakati di awal untuk menjaga kondusivitas dan ketertiban seluruh peserta. Selanjutnya, hak dan kewajiban peserta sidang. Yang pertama, peserta penuh, pengurus atau anggota dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada peserta peninjau, yaitu orang-orang yang diundang seperti alumni dan BP. Lalu hak peserta penuh itu ada hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak pilih. Kewajiban mereka berdua ini menaati tata tertib persidangan dan menjaga ketenangan persidangan. Pimpinan sidang itu ada 3. Yang pertama ada Presidium 1 atau ketua yang bertanggung jawab penuh memimpin dan mengendalikan sidang. Dialah yang berhak mengambil keputusan akhir dengan ketukan palu. Yang kedua, Presidium 2 atau sekretaris atau anggota. Ini tugas utamanya adalah membantu pimpinan 1, termasuk mencatat antrian interupsi yang masuk dan siap menggantikan ketua jika diperlukan. Dan yang ketiga, Presidium 3 atau yang disebut notulen atau anggota, yang bertugas mencatat secara detail seluruh jalannya perdebatan, terutama mencatat hasil keputusan yang sah atau yang kita sebut sebagai konsideran. Lalu istilah dalam persidangan. Interupsi yaitu hak peserta sidang untuk menghentikan sementara alur pembicaraan demi memperbaiki jalannya forum. Lalu lobbying, yaitu metode penyelesaian ketika forum mengalami kebuntuan. Yang ketiga, pending, yaitu memberhentikan sidang sementara waktu dan tujuan tertentu. Keempat, voting, yang digunakan jika musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir, skorsing, yaitu penundaan persidangan untuk sementara waktu. Baik, cukup materi yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.